Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriani dari kelas 11 Teknologi Laboratorium Medik SMK Farmasi Kasari Pekanbaru akan mempresentasikan tentang HAKI, yaitu Hak Kekayaan Intelektual atau IPR, Intellectual Property Rights. Konsep HAKI, hak yaitu kewenangan kekuasaan untuk berbuat sesuatu berdasarkan undang-undang dan kewenangan menurut hukum. Kekayaan yaitu hal yang bersifat ciri yang menjadi milik orang. Dan kekayaan intelektual yaitu kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, meliputi karya bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Kekayaan intelektual HAKI yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk memegang monopoli dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual. Tujuan penerapan HAKI yaitu antisipasi kemungkinan HAKI milik pihak lain, meningkatkan daya kompetisi pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian usaha di industri di Indonesia. Untuk bentuk karya kekayaan intelektual, ada penemuan, desain produk, literatur, seni, pengetahuan, software, nama dan merek usaha, know-how dan informasi rahasia, desain tata letak IC, dan varietas baru tanaman. Lingkup perlindungan HAKI ada hak cipta atau copyright. World Intellectual Property WIPO pada 2001 telah menetapkan pada tanggal 26 April sebagai Hari HAKI atau Hari Kekayaan Intelektual Sedunia. Hak milik industri atau industrial property meliputi paten, paten sederhana, merek dan indikasi geografis, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, perlindungan varietas makanan. Hak cipta atau copyright yaitu melindungi sebuah karya, hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu orang lain berhak membuat karya lain yang fungsinya sama asalkan tidak dibuat berdasarkan karya orang lain yang memiliki hak cipta. Selanjutnya, copyleft, strategi Indonesia bebas pembajakan. Copyleft adalah hak cipta untuk memastikan bahwa semua orang yang menerima salinan atau versi turunan dari suatu karya dapat menggunakan memodifikasi dan juga mendistribusikan ulang baik karya maupun versi turunannya. Lambang copyleft yang merupakan lambang hak cipta copyright yang diputar ke kiri. Copyleft diterapkan pada hasil karya seperti perangkat lunak, dokumen, musik, dan seni. Selanjutnya ada paten. Paten adalah hak khusus yang diberikan negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi. Inventor adalah seorang yang secara sendiri atau beberapa orang secara bersama-sama melaksanakan kegiatan yang menghasilkan invensi temuan. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten yang terdaftar dalam daftar umum paten. Fungsi paten: 1. Alat perlindungan menjamin hak komersialisasi. 2. Peringatan kepada pihak yang berniat melanggar. 3. Advertensi untuk meningkatkan value produk. 4. Alat monopoli perdagangan, yaitu informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut. 5. Informasi paten merupakan informasi strategi riset atau perusahaan. HAKI dalam produk industri ada paten, perlindungannya selama 20 tahun, contohnya seperti baterai litium. Paten sederhana, perlindungannya selama maksimal 10 tahun, contohnya antena dan flip tombol. Produk desain, perlindungan selama 10 tahun, contohnya pola dan warna pada handphone. Merek dagang, contohnya seperti gambar, simbol, karakter, dan GBR.
Pendaftaran paten. Ada dua macam sistem pendaftaran paten. Yang pertama, sistem freeze to file adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang mendaftar pertama atas invensi baru sesuai dengan persyaratan. Kedua, ada sistem freeze to event adalah suatu sistem yang memberikan hak paten bagi mereka yang menemukan inovasi pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Klaim adalah bagian terpenting dari suatu invensi yang dimintakan perlindungan dan di dalam klaim diungkapkan semua kelebihan teknik dari invensi tersebut. Jumlah paten atau industrial property dari beberapa produk terkenal seperti Sony memiliki 38.586 paten di JPO, 11.744 paten di USPTO, dan 3.031 paten di EPO. Boeing memiliki 3.583 paten di USPTO dan Nike memiliki 1.888. Manfaat penelusuran informasi paten yaitu untuk mengetahui apakah suatu ide, penemuan, hasil penelitian seperti kadaluarsa, duplikasi terhadap paten yang telah ada, tidak sesuai dengan tren perkembangan teknologi, dan tidak sesuai dengan tren kebutuhan pasar. Informasi paten, pengguna, yaitu pemerintah dan inventor, penelitian dan mahasiswa universitas, institusi R&D dan perusahaan. Bermanfaat untuk tahapan R&D seperti tahap perencanaan R&D, tahap pelaksanaan R&D, tahap pengembangan produk, dan tahap produksi. Tahap perencanaan R&D. Ada pemanfaatan informasi haki dan tujuannya. Penelusuran paten yaitu menghindari duplikasi teknologi yang telah ada, menghindari pelanggaran paten yang berlaku, mengetahui tren perkembangan teknologi mutakhir. Penelusuran lisensi paten, informasi yaitu info mengenai market demand atas teknologi dan info mengenai paten yang tersedia untuk lisensi. Tahap pelaksanaan R&D. Pemanfaatan informasi haki. Ada monitor pengajuan paten oleh kompetitor. Tujuannya menjaga kesinambungan R&D, hindari duplikat, merumuskan target alternatif bagi R&D, mengetahui patentabilitas hasil R&D. Lalu ada monitor lisensi paten. Tujuannya info mengenai tren market demand dan info mengenai paten yang tersedia untuk lisensi. Pengembangan produk. Pemanfaatan informasi haki. Ada penelusuran paten. Tujuannya memastikan produk tidak melanggar paten yang ada, mengetahui tren produk paling mutakhir, dan pengajuan aplikasi paten. Lalu ada penelusuran merek dagang. Tujuannya menghindari duplikasi merek terdaftar, terkenal, pengajuan aplikasi, dan merek. Tahap produksi. Pemanfaatan informasi haki. Ada monitor pengajuan paten oleh kompetitor. Tujuannya mengawasi kemungkinan pelanggaran paten oleh pihak lain dan mengetahui tren produk paling mutakhir untuk R&D selanjutnya. Lalu ada monitor lisensi paten. Ada menentukan kebijakan R&D selanjutnya. DG mempelajari market demand berdasarkan info tentang lisensi paten. Merek dagang atau trademark digunakan oleh pembisnis untuk mengidentifikasikan sebuah produk atau layanan, meliputi nama produk atau layanan beserta logo, simbol, gambar yang menyertai produk atau layanan tersebut. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan, dan jangka waktu perlindungan itu dapat diperpanjang. Contoh merek dagang misalnya Kentucky Fried Chicken. Adanya urutan-urutan kata-kata tersebut beserta variasinya misalnya KFC dan logo dari produk tersebut. Rahasia dagang, yaitu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Rahasia dagang tidak dipublikasikan ke publik. Jangka waktu untuk hak rahasia dengan tidak terbatas sepanjang rahasia itu dipegang oleh pemiliknya. Contoh rahasia dagang misalnya resep minuman Coca-Cola dan source dari Microsoft Windows.
Desain industri, yaitu suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, komposisi garis warna atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Lalu ada hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Lalu ada perlindungan terhadap hak desain di industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal pembukaan. Desain tata letak sirkuit terpadu, circuit layout. Sirkuit terpadu yaitu suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi. Di dalamnya terdapat berbagai elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Ada desain tata letak yaitu kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dan berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif. Desain tata letak sirkuit terpadu. Hak desain tata letak sirkuit terpadu diberikan untuk desain tata letak sirkuit terpadu yang orisinil. Desain orisinil maksudnya adalah hasil karya mandiri pendesaian dan pada saat desain dibuat tidak merupakan suatu yang umum bagi para pendesain. Perlindungan terhadap hak sirkuit layout diberikan kepada pemegang hak sejak pertama kali desain tersebut dieksploitasi secara komersial atau sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungannya adalah 10 tahun. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.